Halo Smart Viewers, terima kasih kalian masih tetap bersama kami di Live Tech. Dan sesuai dengan apa yang sudah aku bilang sebelumnya, di sini sudah hadir Bapak Wahyu Sarjono yang merupakan lecturer dari program MM Sistem Informasi BINUS University. Langsung aja kita coba diskusi dengan Bapak Wahyu sendiri. Halo Pak Wahyu, apa kabar Pak? Terima kasih Pak sudah mau nyempatkan waktunya untuk beri kita ilmu pada kita semua pada hari ini. Baik Pak. Pada Anda semuanya, semangat. Oke Pak, untuk diskusi kita hari ini, kita akan bahas tentang Web Green Indonesia nih Pak. Jadi latar belakang isu atau masalah yang membuat proyek ini itu dimulai itu seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, terima kasih atas perhatiannya dan atas penglihatannya ya, terkait dengan green.indonesia.org. Sebenarnya itu adalah sebuah portal saja sih, tidak istimewa tidak. Tapi barangkali saya bisa menjelaskan, itu ada untuk satu keperluan pembelajaran. Jadi seperti kita ketahui, mahasiswa belajar lewat BINUS Maya, di sana ada silabus, ada materi, namun tetap saja bahwa mahasiswa butuh praktis, butuh latihan. Dan peran dosen di sini selain mengajar, seharusnya juga di era sekarang ini adalah memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk bisa mempelajari mata kuliah tertentu. Atas kondisi itu, maka saya mencoba untuk membangun sebuah portal yang bisa dimanfaatkan sebagai laboratorium. Maka lihatlah Green Indonesia sebagai laboratorium dalam dunia maya. Ya, cyber laboratorium, maka saya sebut e-lab. Karena tidak sebagai portal, nanti nggak ada apa-apanya memang itu. Tapi sebagai sebuah tempat untuk mahasiswa melakukan latihan atau praktis. Cara seperti itu. Baik, jadi yang melatar belakangnya itu lebih ke kebutuhan pembelajaran ya Pak? Betul, ya. Mahasiswa memang itu tidak hanya mengerti teori saja, tapi diharapkan bisa melakukan praktek, dan di situ saya mencoba memfasilitasi mahasiswa bisa melakukan hal itu walaupun dalam dunia maya. Baik, kalau tentang fitur nih Pak, apa aja sih yang dihadirkan di Web Green Indonesia? Kalau kita melihat Green Indonesia sebagai sebuah website, pasti larinya pada fitur. Padahal tadi saya jelaskan bahwa itu adalah sebuah tempat untuk belajar, tempat untuk praktis, karena teori ada di semua silabus yang ada di BINUS. Dan kebetulan saya mengajar sistem informasi, baik di S1 dan S2, tentunya tidak mudah bicara sebuah sistem. Maka butuh mahasiswa lebih jelas lagi sistem itu apa. Maka disitulah kita mencoba membangun. Kalau bicara fitur, ya fitur terkait dengan learning management system. Bagaimana mengatur partisipan, mengatur materi, mengatur evaluasi, mengatur sistem itu sendiri. Jadi memang betul-betul sebuah tempat yang bisa dipakai untuk praktek dalam dunia maya. Bedanya itu. Nah, kita mengenal laboratorium secara fisik, tapi kita coba kenalkan laboratorium tapi di dalam dunia maya. Nah, fiturnya tentu terkait dengan proses-proses tadi. Apa saja prosesnya itu? Prosesnya adalah terkait dengan people. Di situ ada lecturer, ada student, atau ada fasilitator, ada partisipan. Lalu terkait dengan prosesnya sendiri, pembelajaran seperti apa, juga terkait dengan teknologinya, juga terkait dengan tata kelolanya. Bagaimana membangun sebuah sistem yang mengalir, ya, berbasis pada knowledge management atau sistem pengelolaan pengetahuan. Baik, tadi Bapak ada singgung tentang materi pembelajaran yang juga disediakan oleh BINUS ya Pak. Itu kalau untuk modul-modul itu apakah semuanya akan disediakan dari BINUS University atau sebagian atau bagaimana sih Pak distribusinya? Oh, no. Tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan modul yang ada di BINUS. Oke. Modul yang ada di BINUS dipakai memang untuk belajar. Secara teoris harus menerangkan. Nah, ketika bicara prakteknya, tentu saya tidak bisa menggunakan BINUS Maya untuk melakukan praktek. Ayo membangun sistem, nggak bisa di sana. Ya. Ayo membangun kuis saja katakanlah, tidak dari sana. Bahkan saya pun juga tidak bisa memberikan kuis online kepada mahasiswa melalui BINUS Maya, tidak bisa. Maka butuh satu tempat, maka tadi saya katakan dosen di era saat ini tidak hanya mengajar, tapi dosen saat ini harus mampu memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah tertentu. Nah, di mana fasilitas ada? Fasilitas adanya ada di laboratorium. Tapi di sini laboratorium
di dalam dunia maya, cyber laboratorium. Yaitu adalah e-lab, yaitu yang saya bangun adalah Green Indonesia. Bahkan tidak hanya untuk mahasiswa BINUS saja, siapapun yang mau belajar, masyarakat silahkan. Karena terkait juga dengan PKM, program pengabdian pada masyarakat. Baik Pak, kalau dari Web Green Indonesia ini sendiri tuh sebenarnya sudah digunakan aktif dari kapan sih Pak? Dan pada saat tahap sosialisasi ke usernya itu, apakah ada kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh tim Bapak? Ya, bagus sekali. Kalau Anda mulai kapan, ini sudah 10-15 tahun yang lalu. Memang sejalan cukup lama ya. Dengan perkembangan ya. Dan ini adalah sudah versi yang ketiga. Nah, versi yang ketiga adalah tahun 2016 ya. Dan sekarang juga sudah berubah lagi. Awalnya itu adalah sebuah tempat untuk mahasiswa membuat atau melakukan suatu praktek terkait dengan teori yang dia terima. Nah, prakteknya di mana? Prakteknya di Green Indonesia tadi. Namun sekarang sejalan dengan perkembangan ilmu, perkembangan banyak open source yang ada yang kita bisa download ya dengan cloud, maka domain kita bisa gratis, hosting bisa gratis, sehingga saya dorong mahasiswa, saya akan coba terutama untuk S2 membangun sistem di tempat mereka sendiri, tidak di Green ya, di tempat mereka sendiri, karena mereka sekarang bisa punya sebuah sistem sendiri dengan portal sendiri, dengan domain sendiri dan hosting sendiri. Ya, tentu berbasis pada teori-teori yang dia sudah terima di dalam perkuliahannya. Nah, perkembangan seperti itu. Satu lagi yang penting adalah kalau Anda pernah mendengar Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, ya Mas Nadiem mengatakan bahwa semua masyarakat sekarang ini harus bisa melakukan coding. Nah, coding pengertian di sini tidak harus bicara programming, tidak. Nah, coding sekarang ini semua pun bisa melakukan, bahkan masyarakat awam pun yang tidak mengerti ITS bisa melakukan. Nah, seperti apa coding itu? Nah, sekarang bergerak. Nah, itu untuk menjembatani mereka, untuk membuat mereka bisa, memang butuh tempat untuk latihan, butuh tempat untuk praktis. Nah, kemana lagi mereka akan belajar? Lab, kalau bicara laboratorium, laboratoriumnya siapa? Tentu laboratorium dalam dunia maya. Ini akan memberikan sebuah solusi saja kepada rekan-rekan mahasiswa ya, agar mereka punya kemampuan, punya potensi, agar mereka bisa membantu pemahamannya, membangun kompetensinya, bahkan bisa membantu masyarakat. Bahkan akan lebih mudah juga manakala mereka masuk dalam dunia kerja, mereka punya kompetensi lain. Jadi mereka bisa membangunkan prototype sistem bagi tempat mereka bekerja nantinya. Tentu ini adalah challenging, nilai tambah bagi mahasiswa tersebut yang akan memasuki dunia kerja. Baik Pak, kalau tentang keefektivitasan nih Pak, bisa diukur nggak sih seberapa persen tingkat keefektivitasan Web Green Indonesia ini dalam membantu ataupun menjawab permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh para mahasiswa? Ya, bagus ya. Anda bicara keefektifan ya. Satu hal yang menarik adalah kata kunci kalau kita bicara sistem informasi adalah dua kata itu, efektif dan efisien. Karena dua kata itu akan membangun competitive advantage, keunggulan bersaing. Bagi siapa? Bagi mahasiswa tentunya. Dalam greenindonesia.org kami bisa monitor pembelajar, kami bisa monitor mahasiswa, kami bisa monitor partisipan sampai di mana mereka pemahamannya. Tentu kami dorong. Kalau Anda bisa bayangkan adalah sebuah kuis yang Anda bisa kerjakan secara online, ya. Tapi saya buat sedemikian rupa dan saya katakan pada mereka, silahkan kerjakan kuis dan harus 100. Kalau tidak 100 bagaimana? Ya diulang-ulang sampai 100. Iya Pak, berapa lama? Nah itu. Nah proses pengulang-ulang itu sendiri sebenarnya adalah sebuah proses pembelajaran sehingga mereka menjadi mengerti, menjadi hafal dan sangat terukur. Efektivitasnya jelas karena kita ingin tidak hanya sekedar sebuah portal yang dipakai, tapi pemahaman terkait dengan sebuah materi tertentu mereka menjadi paham, tentu didorong. Nah, ketika didorong, peran mereka sebagai student harus berubah. Mereka juga harus bisa menjadi facilitator, mereka juga bisa menjadi lecturer. Maka di dalam Green itu ada beberapa role, bahwa dia harus belajar sebagai partisipan, bahwa dia harus belajar sebagai facilitator, bahkan terakhir dia harus belajar sebagai the owner of the system. Baik. Tentu tidak hanya bisa lecturing paparan, tapi mereka harus praktis di sebuah tempat. Nah, tempat itu adalah greenindonesia.org. Ke depan tentu
ketika kita bisa melihat dan merasakan keefektifan dan keefisienan dan keunggulan bersaing, dan jangan lupa mereka menjadi confident sekali. Saya harapkan memang seperti itu masuk pada dunia kerja, karena mereka bisa memberikan sesuatu. Mudah-mudahan sesuatu ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum ya. Mudah-mudahan menjadi unggul lulusan BINUS karena mereka punya sesuatu kompetensi yang bisa dikembangkan. Untuk diketahui, basis dari sebuah perusahaan tentu, kalau Anda pernah mendengar CRM, ERP, SCM, nah satu lagi sebetulnya adalah MKM adalah pilar atau inovasi. Dan itu mahal sekali. Tapi saya katakan kepada mahasiswa, sistem tidak mahal, yang mahal adalah Anda. Sebagai pelaku yang akan menjalaninya, itu yang dibangun, dan itu yang harus jadi competitive advantage, yang itu harus jadi unggul bersaing. Disitulah kami berharap mahasiswa bisa unggul dalam bersaing pada tingkat global tentunya, sekaligus menindaklanjuti harapan Mas Nadiem tadi untuk membangun teknologi bahwa semua orang harus bisa coding. Jadi bukan sesuatu yang menyulitkan di era sekarang ini. Coding adalah sebuah yang mudah, tidak kompleks, murah, dan bisa dipelajari. Paling tidak, BINUS harus cepat di situ mengambil kesempatan itu. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pengembangan seperti apa sih yang Webgreen Indonesia akan kedepannya lakukan? Ya, tentu kembali lagi pemahaman menjadi penting. Dan pertanyaannya bagus dan banyak sekali orang melihat ya tentang Green Indonesia. Tapi rata-rata mereka yang sudah merasakan akan bisa mengatakan bahwa itu baik dan bisa dipakai untuk pengembangan diri. Kalau sepintas kita melihat tidak ada apa-apanya portal biasa. Ya, karena yang bagus yang dilakukan adalah, karena itu sebuah tempat, adalah proses tentang pengembangan diri. Kalau ditanya saya bagaimana pengembangan kedepannya, tetap kita akan bicara di Indonesia, tapi lebih meningkat lagi kita tidak bicara IS pada level korporasi, tapi mudah-mudahan kita bisa mengembangkan IS pada level industri dan bahkan IS pada level country. Bagaimana mengembangkan seperti itu, dan mereka harus belajar. Selama ini kita bicara sistem informasi selalu terkait dengan korporasi, bahwa sistem informasi bisa membuat bisnis proses menjadi lebih efektif dan efisien dan unggul bersaing selamanya masih dalam koridor korporasi atau perusahaan. Tetapi era Anda dan teman-teman ke depan, Anda harus bicara tentang SI yang bisa membangun dan bisa berkontribusi untuk industri, untuk masyarakat, dan bahkan untuk lingkungan. Contoh untuk lingkungan adalah untuk sosialisasi bencana alam, untuk sosialisasi tentang pemanasan global dan sebagainya. Bisa nggak kita ke arah sana? Bisa, dan Green Indonesia akan mencoba berkembang untuk membangun mahasiswa bisa eksis pada eranya, pada zamannya. Itulah keunggulan bersaing kita bersama. Ya, termasuk yang terakhir ini adalah komunikasi saya dengan Anda, ya, dengan generasi muda. Anda dari televisi, kita bisa berkolaborasi untuk lebih memperluas lagi bagaimana kompetensi ini bisa disebarluaskan pada seluruh mahasiswa. Karena itu semuanya adalah free, mudah, murah, dan jelas kelihatan kontribusinya baik bagi individu, baik bagi kampus maupun bagi masyarakat. Pastinya Pak, pastinya. Terima kasih sekali Pak Wahyu sudah mau menyempatkan waktunya untuk diskusi dengan kita pada hari ini, dan juga semoga harapannya Webgreen Indonesia bisa terus dikembangkan ya Pak untuk lebih membantu masyarakat lagi di luar sana. Baik, terima kasih sekali Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Sukses terus. Anda juga berkembang. Smart viewers, jangan beranjak terlebih dahulu karena LiveTech sesaat lagi akan kembali dengan review dari suatu produk yang pastinya menarik untuk kalian saksikan. Terus bersama kami hanya di LiveTech.